Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulianti. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Ya, tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Apakah supervisi itu secara historis mula-mula diterapkan konsep supervisi yang tradisional, yaitu pekerjaan inspeksi mengawasi dalam pengertian mencari kesalahan dan menemukan kesalahan dengan tujuan untuk diperbaiki. Kemudian berkembang supervisi bersifat ilmiah, ialah sistematis, objektif, juga menggunakan alat pencatat. Apakah supervisi? Supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individu maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Menurut Burton dan Bruckner tahun 1995, supervisi adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas. Menurut Olive, bahwa sasaran domain supervisi pendidikan adalah mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah, meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah, mengembangkan seluruh staf di sekolah. Prinsip supervisi, yaitu ada prinsip ilmiah atau scientific, yang kedua ada prinsip demokratis, yang ketiga ada prinsip kerjasama, yang keempat ada prinsip konstruktif dan kreatif. Fungsi supervisi pendidikan menurut Swearingen dalam buku Supervisi Instruction, Foundation and Dimension tahun 1961, ia mengungkapkan 8 fungsi supervisi. Di antaranya adalah mengkoordinasi semua usaha sekolah, melengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, kedelapan, memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi. Peranan supervisi pendidikan, yaitu seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator, pemimpin kelompok, konsultan, dan evaluator. Ya, seorang supervisor, ya, perannya seorang pemimpin, mereka supervisor itu bisa berperan di antara 4 ini, ya. Ada koordinator, dia bisa mengkoordinatorkan bawahannya atau memimpin bawahannya, sebagai konsultan bawahannya, dan evaluator. Jadi seorang supervisor dalam peranannya, beliau memiliki tugas dari 4 item ini dan memberikan evaluasi kepada bawahannya, mengkoordinasikan lembaga, ya, sebagai seorang supervisor. Objek supervisi pendidikan menurut Olivia dalam buku Supervisor for Today's School mengemukakan sasaran supervisi pendidikan meliputi 3 domain, yaitu memperbaiki pengajaran. Maksudnya memperbaiki pengajaran dari supervisi itu, hasil supervisi itu setiap supervisi guru atau supervisi sekolah itu akan menghasilkan nanti adalah evaluasi hasil-hasil di mana ada item-item yang perlu diperbaiki. Pengembangan kurikulum, pengembangan staf. Nah, fungsi dari objek supervisi pendidikan itu tujuannya, ya, ini memperbaiki pengajaran, pengembangan kurikulum, dan pengembangan staf. Objek supervisi pendidikan yang pertama adalah pembinaan kurikulum, di mana seorang yang mensupervisi sekolah pendidikan itu adalah pengawas. Nah, pengawas di sini mereka membina kurikulum yang dijalankan di setiap sekolah-sekolah.
Nah, pengawas ini bisa saja meliputi dari pengawasan dinas, pengawasan provinsi, dan lain sebagainya. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Nah, dengan adanya supervisi pendidikan ini, maka setiap sekolah ada kesempatan di mana mereka memperbaiki proses pembelajaran. Jika proses pembelajaran ada hasilnya yang kurang, maka dengan adanya supervisi ini bisa untuk sebagai perbaikan. Yang ketiga, pengembangan staf. Pengembangan staf termasuk tenaga pendidik, guru, ya. Dengan adanya supervisi di masing-masing item sebuah lembaga, maka bertujuan bisa untuk sebagai acuan pegawai untuk mengembangkan bakatnya. Yang keempat, pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru. Ya, termasuknya adalah kalau semangat kerja guru akan timbul lagi, seperti itu. Kemudian, ya, terima kasih, sekian atas perhatiannya. Cukup dari saya mengulas tentang sedikit tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.